Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran penting kita ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Semawi dalam surga, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, Guru besar kami, mengajar kami kepada segala kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu, memberikan kepada kami penjelasan semua jalan-jalan-Mu yang benar, supaya kami juga jangan ada yang sesat. Terima kasih Tuhan, berikanlah berkat bagi kami semua yang berpartisipasi dalam pekerjaan yang mulia ini. Berkati juga hamba-Mu dalam berikan suara yang jelas, pikiran yang cerdas. Ampun segala dosa kami Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sudah pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempelajari satu judul baru, namanya Progressive Revelation. Terang kebenaran ilahi dibukakan Tuhan secara bertahap, berlangsung terus sampai Yesus datang. Bahkan sampai di sorga nanti, pengetahuan kebenaran itu tidak pernah berhenti untuk masa yang kekal. Kalau kita membaca yang disebut namanya ayat Revelation, Yohanes 12 ayat 12, Yohanes 16 ayat 12, mencakup ayat ini, saudara pemirsa, untuk masa yang akan datang kita akan membahas judul-judul pertambahan pengetahuan di bidang apa saja. Di sini ada saya tulis judul-judul yang kita akan pelajari: pembenaran dan penyucian dan meterai Allah. Kemudian present truth dan meterai Allah. Kemudian setan kerja keras menghalangi terang kebenaran, dan apa tugas para pendeta dan para pemimpin saat sekarang ini. Kemudian keadaan orang yang sudah dimeteraikan itu bagaimana? Bagaimana keadaan orang sudah meterai? Apa memang sudah ada orang yang sudah dimeteraikan sekarang atau belum? Kemudian yang keenam, 3 masa pemeteraian. Ketujuh, 10 rambu-rambu tabiat supaya kita memiliki tabiat yang bersih dan suci seperti Yesus Kristus. Ada 10 rambu. Kemudian pengguncangan yang dahsyat. Gereja ini harus dibersihkan, diguncang, dimurnikan. Hanya orang yang benar-benar mengasihi Tuhanlah akhirnya akan beroleh kecurahan hujan akhir tersebut. Kemudian seruan nyaring. Kita mengenal ada seruan nyaring yang palsu, seruan nyaring yang benar, yang sejati. Mana duluan? Kita akan pelajari berikutnya. Kemudian 10 pendorong pemicu undang-undang hari Minggu. 10 pemicu dibentuk undang-undang hari Minggu. Seterusnya masa penghakiman, kegenapan Kisah Rasul 3 ayat 19. Berikutnya hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal, hujan akhir pertama dan yang kedua. Kemudian pintu kasihan tertutup secara general bagi semua umat manusia. Kemudian 7 belah. Kemudian kita pelajari ada kebangkitan istimewa. Yang berikutnya ialah siapakah mereka yang 144.000 orang itu. Kemudian yang ke-16, kedatangan Yesus yang kedua kali. Terus binatang dalam Wahyu pasal 13. Kemudian Amerika dalam nubuatan. Kemudian peranan buku, majalah, risalah, dan hasil-hasil percetakan dari gereja Masa Advent hari ke-7. Kemudian gereja Masa Advent hari ke-7 bukan Babylon, sebab ada tuduhan mengatakan itu sudah Babylon. Kemudian kita bersambung lagi, cara pelihara hari Sabat yang benar. Bagaimana cara memelihara hari Sabat yang benar? Berikutnya reformasi kesehatan. Berikutnya peranan musik. Berikutnya pengaruh hiburan dan tontonan menjadi musuh besar dari pekerjaan Rohul Kudus. Berikutnya pengaruh pakaian. Kemudian berikutnya bahaya pujian dan lelucon atau perkataan yang sia-sia. Dan selanjutnya saudara pemirsa, kita akan belajar lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran. Nah, sekarang kita kembali kepada judul pelajaran kita, Progressive Revelation dalam Yohanes 16 ayat 12.
Di dalam New International Version disebut, I have much more to say to you, more than you can now bear. Yesus berkata kepada murid-muridnya, banyak lagi yang mau saya katakan kepadamu, banyak sekali. Tapi kamu belum bisa memikul, belum bisa menanggung, belum bisa mengerti. Jadi Tuhan memberitahukan kebenaran itu sesuai dengan apa? Kesanggupan mengerti. Yesus guru besar kita mengajar murid-muridnya tentu pakai kelas 1, kelas 2 SD umpamanya sekarang ini, kelas 3, kelas 6. Demikian kebenaran ini dibukakan. Nah, alasannya mengapa belum dibukakan semua kebenaran itu? Yohanes 16 ayat 12 berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi katakan, kamu belum apa? Belum dapat menanggung, belum dapat memikul, belum dapat mengerti. Jadi tunggu, ada waktunya kamu sanggup mengerti. Nah itu saudara pemirsa. Jadi terang kebenaran ini dibukakan Tuhan secara bertahap, berlangsung dari waktu ke waktu. Nah sekarang kita lihat pelajaran berikut. Yesus berkata di dalam Matius 5:38, dia bilang begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, biarlah juga kepadamu berikan apa? Pipi kirimu. Seolah-olah berubah kan? Ajaran itu berubah, bertambah. Kemudian dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian saudara pemirsa, dikatakan di sini, kalau kita baca di dalam Keluaran 21 ayat 16-20, Bible Commentary menjelaskan, in olden times God suffered the Israelites to have slaves. Pada zaman dahulu Tuhan masih mengizinkan bangsa Israel itu apa? Punya budak. Mereka punya budak. Dan memperlakukannya dengan apa? Dengan benar. Dan dilarang memperlakukan budak dengan kasar. Namun sekarang sudah lihat dalam Efesus 6 ayat 9, Kolose 4 ayat 1, tidak ada lagi perbudakan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama harganya. Apa harganya? Darah. Dibayar dengan darah. Jadi Keluaran 20 ayat 20. Apabila seorang memukul budaknya laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati, karena pukulannya itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka jangan dituntut belanya. Coba lihat. Peraturan perbudakan pada buku Keluaran. Nah dalam buku Kolose 4:1 dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingat, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Kemudian Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk, perhambaan. Di dalam Kristus kita sudah jadi apa? Merdeka 100%. Kemudian Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi, orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Bagi orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, kemudian kita lihat di sini mengenai minuman keras. Kalau kita baca dalam satu Bible Commentary jilid 1 halaman 1002 dikatakan di sini, minuman keras sangat neither was strictly prohibited. Dikatakan tidaklah strict dilarang dahulu, tidak strict. Except to those engaged in religious, kecuali mereka yang melayani di bait Allah, yaitu oleh para imam atau orang-orang Levi, tidak boleh meminum minuman keras. But people counsel to refrain from them
from Proverbs. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman dikatakan dalam buku Amsal di sini sudah harus menahan diri, refrain katanya, daripada apa? Minuman keras. Kemudian dalam buku Habakuk 2:15 dikatakan siapa yang menggodain, mengajak orang minum dan mabuk, wah itu juga dosa. Kemudian dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan siapa yang merusak tubuhnya, memasukkan racun ke dalam tubuh akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi saudara, perkembangannya dulu boleh, sekarang sama sekali tidak boleh. Itulah kita kenal tentang minuman keras. Di dalam Imamat 10:9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Kalau mau masuk kemah pertemuan di bait Allah tidak boleh minuman keras. Kalau tidak ada rencana mau masuk kemah, boleh minum sedikit. Sudah lihat? Inilah pertambahan larangan yang berikan Tuhan kepada umatnya dari waktu ke waktu. Minuman keras kembali, Ulangan 14:26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala disukai hatimu, untuk lembu, sapi, kambing, domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau untuk apapun yang dingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukarialah engkau dan seisi rumahmu. Anggur atau minuman keras di dalam Hosea 4:11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Yesaya 5:11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang bananya dihangatkan oleh anggur. Celaka. Udah lebih keras kali peraturannya. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah itu adalah apa? Kamu, tubuhmu. Dalam Habakuk 2:15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia dan campur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Celaka kalau Anda punya banyak duit, Anda traktiri orang mabuk-mabuk, hati-hati saudara, Anda kena hukum. Nah, itu mengenai minuman keras. Sekarang mengenai poligami. Pada zamannya Musa tidak langsung dihapuskan poligami. Poligami artinya istrinya lebih dari satu. Tetapi tidak pula dianjurkan untuk beristri lebih dari satu. Di dalam Imamat 18 ayat 18, Ulangan 17 ayat 17, but because of the hardness of your heart. Katakan di situ, mengapa pada zaman Musa diizinkan punya istri lebih dari satu? Yesus menjawab di dalam Matius 19 ayat 4. Diizinkan karena apa? Karena keras hatimu. Jadi Tuhan Allah melihat kekerasan hati manusia ini. Ya sudah boleh. Tapi diberikan secara apa? Secara amarah. Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jangan mempunyai lebih dari satu istri. Yakub mempunyai 4 istri, Daud mempunyai lebih dari 1 istri, dan sebagainya. Mengenai perceraian, Matius 19 ayat 4. Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia, Allah yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki dan perempuan? Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging adanya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 7, kata mereka kepada Yesus, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?
ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula bukanlah demikian. Jadi karena kekerasan hati. Matius 19:9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tegas. Perceraian. Di dalam jalan yang sama dikatakan, in the similar way, God never approve of the practice of divorce or the keeping of a plurality of wives. From the beginning, it was not so. Tuhan tak pernah mengizinkan perceraian. Tak pernah. Never approve of the practice of divorce. Tidak pernah. Atau mengizinkan istri lebih dari satu. Sebab tidak demikian sejak semula. Kata Yesus dalam Matius 19 ayat 8. Jadi saudara pemirsa, dikatakan memang Tuhan akan mengadili, menghakimi seseorang bergantung kepada terang kebenaran yang dia sudah tahu. Di situ keadilan Tuhan. Kalau banyak orang sudah banyak tahu, dituntut apa? Tuntut banyak. Dan itulah makanya Tuhan menyuruh para hamba-hambanya dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, memberitahukan terang kebenaran Tuhan. Pada waktu itu, terang itu harus diperhatikan. Dan kalau tidak, binasa. Terang pada zaman Nuh. Hei manusia, masuk ke dalam bahtera supaya kamu selamat. Percaya, selamat, masuk. Tidak percaya, tidak selamat, binasa. Gampang saja. Jadi, artinya apa itu saudara pemirsa? The present truth which is attached to the people of this generation was not attached to the people of generation far back. Jadi terang kebenaran masa kini adalah ujian bagi umat Tuhan sekarang, bukan tes untuk generasi pada masa-masa yang lalu. Beda tes kebenaran. Karena apa? Tuhan sudah memberitahukan kebenaran itu secara bertahap, makin besar, makin jelas. Jadi bila mana Tuhan sudah jelaskan terang itu lebih besar, maka tuntutan itu apa? Akan lebih besar pula. Sehingga Roh Nubuat jelaskan demikian. Oleh karena tanggung jawab kita sekarang ini lebih besar daripada nenek moyang kita dahulu, maka kita tidak dapat dimaafkan untuk hanya menerima terang seperti yang sudah dimiliki orang tua kita 100 atau 200 tahun yang lalu. Tidak bisa, saudara pemirsa. Sekarang kita mempelajari sedikit tentang makanan. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Di segala tempat kediamanmu. Dan secara apa? Turun-temurun. Jangan kamu makan darah dan lemak. Kita bicara sedikit soal makanan, bagaimana pada mulanya Tuhan mencipta Adam dan memberikan makanan di Taman Eden. Kejadian 1:29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Ditetapkan Tuhan, digariskan Tuhan, makananmu, buah-buahan, biji-bijian di seluruh bumi. Kejadian 3:18. Semak dan duri, rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kapan? Kapan? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tambah makanan, sayuran. Karena ternyata akibat dosa itu apa? Bermunculan di sana-sini duri-duri. Sebelum dosa tidak ada duri. Dan Tuhan menambahkan makanan. Manusia boleh makan apa?
sayur-sayur, daun-daunan. Dengarlah apa kata Roh Nubuat di sini. Sementara nenek moyang kita yang pertama kehilangan Eden karena pemanjaan selera, satu-satunya harapan kita untuk memperoleh Eden kembali adalah dengan penyangkalan selera, penyangkalan nafsu dengan ketat. Makanan sederhana dan pengendalian nafsu akan memelihara intelek, memelihara kekuatan mental, memelihara kekuatan moral. Berapa pemirsa? Makanan itu tidak baik bermewah-mewah. Makanan disebut sederhana. Di sana ada apa? Pengendalian nafsu. Dan ini membuat sebab akibat kepada kita manusia. Dikatakan itu akan memelihara intelek, memelihara kekuatan mental, memelihara kekuatan moral. Makanan jangan dianggap remeh karena erat hubungannya dengan moral manusia, erat hubungannya dengan kecerdasan manusia, erat hubungannya dengan kekuatan mental, faktor makanan. Jadi saudara pemirsa, dijelaskan kembali dengan hubungan makanan ini. Untuk memulihkan manusia kepada petak penciptanya yang sudah hilang. Untuk apa? Memulihkan manusia kepada petak penciptaannya yang sudah hilang. Mengembalikan kepada kesempurnaan sewaktu ia diciptakan. Untuk merealisasi pertumbuhan jasmani. Merealisasi pikiran supaya cerdas kembali. Merealisasi jiwa sesuai dengan rencana ilahi pada saat penciptaannya. Itulah arti, itulah tujuan penebusan. Mengembalikan peta ilahi yang hilang dari dalam tubuh manusia. Karena apa? Karena dosa. Karena apa? Karena pemanjaan selera. Saudara pemirsa, inilah yang disebut dengan progressive revelation. Mengembalikan peta ini dipertambah jelas hal-hal makanan, minuman, cara hidup, pola berpikir, cara tidur, cara makan dan sebagainya. Untuk mengembalikan peta yang hilang bisa kembali sempurna seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa. Itulah yang dimaksud dengan apa? Progressive revelation. Terang itu terus menerus bertambah-tambah. Roh Nubuat menjelaskan dalam buku My Life Today halaman 104. My Life Today halaman 104. Penerangan ilahi akan terus bertambah-tambah sesuai dengan kemajuan dari pergerakan kita. Penerangan ilahi terus bertambah-tambah sesuai dengan apa? Kemajuan pergerakan kita membawa Injil ke seluruh dunia ini. Menyatakan rencana Allah yang mulia bagi manusia yang sudah berdosa ini. Terus penerangan ilahi bertambah-tambah untuk menyanggupkan kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang muncul tiba-tiba di hadapan kita, menghadapi perkembangan situasi global dari ilmu pengetahuan. Tuhan juga mengimbangi pengetahuan kebenaran itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan zaman yang disebut zaman canggih sekarang ini. Oleh sebab itu, kita diberi Tuhan progressive revelation. Inilah disebut namanya, kita sebut namanya sekarang kebenaran masa kini. Di dalam Christ Object Lesson 78, for His church in every generation, God has a special truth, special word. Bagi gereja Tuhan, untuk setiap generasi, setiap waktu, Allah mempunyai special truth. Allah mempunyai satu kebenaran khusus untuk ditekankan pada situasi, pada generasi, pada waktu itu. Nah, pada waktu kita sekarang ini, menjelang datangnya Kristus, ada special truth. Itulah namanya apa? The present truth. Terang kebenaran masa kini. Dan pemirsa, pelajaran ini kita akan lanjutkan seterusnya. Berbagai hal
penerangan ilahi yang terus bertambah-tambah, penjelasan yang bertambah-tambah. Daripada apa? Daripada Alkitab. Jadi dalam Alkitab sudah semua prinsip kebenaran. Cuma mata rohani kita yang buta ini karena dosa belum bisa melihat dengan jelas. Maka Tuhan berikan kepada kita teleskop. Dengan teleskop ini kita membaca ayat-ayat kitab suci, maka kita akan tiba pengertian yang jelas apa itu present truth. Sehingga oleh present truth ini umat-umat Tuhan yang benar-benar percaya dan mengikutinya akan mengalami titik kesempurnaan. Titik kesempurnaan ini kita bahas nanti dengan perkataan dimeteraikan. Dan orang-orang dimeteraikan ini siap bertemu dengan Tuhan. Siap di dalam 1 Tesalonika 5:23 terbaca nanti. Bila mana Yesus datang pada hari kiamat, Rasul katakan semoga terpelihara sempurna. Apa yang terpelihara sempurna pada hari kedatangan Tuhan? Terpelihara sempurna jasmanimu, pikiranmu, rohanimu sempurna. Dan ini terjadi oleh waktu ke waktu, pertumbuhan yang terus menerus. Bertumbuh di dalam segala hal menjadi seperti Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15 menyatakan itu, saudara pemirsa. Semoga pelajaran ini menolong kita, membuat kita excited, bergairah untuk maju terus, supaya kita boleh siap bertemu dengan hari Tuhan yang tak lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas progressive revelation yang Engkau berikan bagi kami manusia, khususnya kami yang hidup dekat dengan kedatangan Tuhan. Supaya jangan kami sesat, jangan kami salah mengerti dalam rencana penebusan ini. Tuhan telah memberikan kepada kami penjelasan sejelas-jelasnya. Dan Tuhan berikan kepada kami hikmat akal budi, kekuatan dan kuasa. Dan kami sanggup menjadi seperti Kristus, menang terhadap segala dosa dan kejahatan. Dan itu terjadi melalui apa yang Tuhan sudah katakan bagi kami, supaya kami mempunyai pengertian yang jelas dan kami berusaha sekuat tenaga kami untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih atas jawaban doa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.